Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sahabat juara, kembali lagi dengan Kak Dimas ya. Hari ini part kedua untuk materi TPA di bagian penalaran umum ya, yaitu pola bilangan dan hitungan. Sebelumnya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, pada materi ini tentang pola bilangan, jadi ada urutan bilangan ya, bisa diubah ke bentuk desimal. Kemudian dahulukan dua angka yang hubungannya unik atau paling mungkin. Ini bentuknya seperti deret juga bisa nantinya. Hindari yang hubungannya dua kemungkinan atau lebih. Contohnya ada ini 2, 3, 6, 3, 5, 15, 11, dan 14. Oke, kakak tunggu. Kalau udah ada yang dapat, bagus. Gimana? Bisa? Oke, kita bahas ya. Nah, caranya kita tentukan dulu tanpa dikelang. Misalkan dari 2 ke 3. 2 ke 3 hubungannya gimana? Bisa tambah 1, gitu ya. Oke. Kalau 3 ke 6 bisa kali 2. Atau yang lain Kak, tambah 3. Kakak buat aja kali 2 ya. 6 ke 3 gimana? 6 ke 3 itu bisa bagi 2. Bisa juga kurang 3. Kakak buat kurang 3 aja. Oke, 1, 2, 3. 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 15 kali 3. Ini kurang 4. Pas nggak polanya? Pas ya. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Berarti sekarang 3, 4, 5. Tambah kali kurang. Jadi ini modelnya. Ini kurang. Ini jadi tambah 3 ya. Kemudian kita kali berapa? Kali 4. 4 dikali 14. Hasilnya berapa? 56 ya. Oke, kemudian diapain? Tambah berapa? Tambah 5. 56 tambah 5 berapa? 61. Oke, bentuknya gitu ya. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 14 ya. Gimana? Dapat nggak untuk nomor 14? Ada angka 4, 3, 9, 9, 20, 27, 43, dan 81. Nah, seperti biasa, kalau dapat pola yang bentuk soal yang seperti ini, kita buat dulu tanpa dikelang. 4 ke 3 gimana? Kurang 1. 3 ke 9 tambah 6 ya. 9 ke 9 kali 1 atau tambah 0. Bagus nggak polanya? Tidak bagus ya. Maka kalau gitu kita kelang. Nah Kak, kalau kita kelang gimana? 4 ke 5 tambah 5. 9 ke 20 tambah 11. 20 ke 43 tambah 23 ya. Kemudian 43 ke sini tambah berapa? Kita cek. 5 ke 11 tambah berapa? Tambah 6. Kemudian ini tambah berapa? 12 ya. Berarti ini seterusnya tambah berapa? 24. 23 tambah 24 berapa? 47 ya. Maka 43 ditambah dengan 47 hasilnya 90. Yang ada 90-nya, otomatis jawabannya adalah yang A. Gampang ya? CGS, cemga soal. Nah Kak, kalau yang lainnya gimana? Ini 3 ke 9 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka kalau kali 3 berapa? 24, 3. Oke, bentuknya gitu ya. Aman ya? Nah, kita lihat soal yang berikutnya. Untuk soal yang berikutnya, kita materinya adalah udah ke bilangan, yaitu menghitung bilangan. Kemampuan dasar menghitung sangat dibutuhkan. Pola bilangan dengan gambar, coba semua hubungan yang mungkin. Nah, di pola bilangan ini adalah soal yang terfavorit paling ditanyakan. Kenapa? Karena memang kita harus mencari semua hubungan yang mungkin dan kita dapatkan yang paling bagusnya yang gimana, yang berhubungan. Karena kadang ada juga soal yang membutuhkan angka lain dari pola bilangan di situ. Oke, kita coba ke hitung bilangan dulu ya. Untuk soal nomor 13.
Nilai bilangan bulat yang paling mendekati bentuk 60,25 dikali 0,9998 pangkat 2 dibagi akar 401. Kata kuncinya dari paling mendekati. Kalau paling mendekati 60,25 kita bulatkan jadi berapa? 60 ya. 0,9999 kita bulatkan jadi berapa? 1. Dikuadratin. Akar 400 ya, berarti 20. 60 bagi 20 berapa? 3. Dikali 1 kuadrat ya 3 ya. Maka paling mendekatinya adalah 3. Jawabannya untuk nomor 13 adalah B. CGS ya. Enggak soal. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, inilah dia pola bilangan. Soal yang paling banyak ditanyakan. Kalau ini gimana? Ada yang dapat nggak hubungan antara 34, 67, 19? Kemudian ada 12, 80, 28, 74, 25, tanda tanya. Gimana? Ada yang dapat nggak? Oke, ternyata hubungannya adalah ketika ketiganya dijumlahkan, 34 tambah 67 tambah 19 ya. 34 ditambah 67 tambah 19, hasilnya 120. Nah, untuk yang sebelahnya juga 80 tambah 12 tambah 28, hasilnya juga 120. Nah, ini minta adalah yang di dalam tanda tanya. Ingat ya, hasilnya adalah 120. Otomatis 120 dikurang 74 dikurang 25. Nah, ini hasilnya berapa? Oke, pasti hasilnya adalah 21 ya. Jawabannya adalah yang D. Gampang ya? CGS. Enggak soal. Oke, ada yang ditanyakan nanti boleh ditanyakan di grup konsultasi Telegram atau via Zoom ya. Kita lanjutkan ke pola bilangan ya. Kalau dapat soal seperti ini sama seperti soal sebelumnya ya, yaitu kita harus mencari pola-pola yang mungkin yang ada membentuk dalam bilangannya. Ada angka 2, 5, 30 dan hasil di dalamnya 10. Ada angka 3, 9, 45 dan hasil yang di dalamnya adalah dalam bentuk tanda tanya. Itu yang diminta ya. Kak, bentuknya ini gimana Kak? Ada yang dapat belum? Oke, ternyata polanya ini bentuknya seperti ini. 30 dibagi 2 dikurang 5. 30 bagi 2 berapa? 15 ya. Kalau kita kurang 5 hasilnya 10. Bentuknya seperti itu. Maka ini menjadi berapa? 45 dibagi 3. Kemudian dikurang 9. 45 kurang 3 berapa? 45 bagi 3 berapa? 15. Dikurang 9. Hasilnya 6. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Ada angka 2, 3, 9, 40 dan di tengahnya 14. Kemudian ada tanda tanya, itu yang diminta ya. 8, 8, 50 dan di tengahnya adalah 10. Oke, kakak tunggu coba gimana? Bisa nggak? Mana dapat? Kita bahas ya. Untuk angka 2, 3, 9, 40 dan 14 ternyata hubungannya adalah 40 kita bagi 2 dikurang 9 ditambah 3. 40 bagi 2 berapa? 20 ya. Dikurang 9 tambah 3. 20 kurang 9 hasilnya 11 tambah 3 14. Maka dalam bentuk yang sama juga seperti itu ya. 50 ya kan dibagi dengan sesuatunya yang kita sebut X misalkan, dikurang 8 ditambah 8 harus hasilnya 10. Paham ya? Oke, maka dari sini ini hasilnya berapa? X sama dengan 50 dibagi 10. Oke.
Maka jawabannya adalah yang C. Aman ya? Yang ini min 8 dengan positif 8. Ini kita coret. Kemudian tinggal kita kali silang. 10x sama dengan 50. Berarti x ya 50 bagi 10 ya, sama dengan 5. Nah, coba soal berikutnya nih. Gimana yang ini? Kakak kasih waktu 30 detik. Silakan. Oke, kita bahas ya. Nah, untuk soal yang ini masih sama dalam bentuk yang pola bilangan. Gimana Kak hubungannya? Ternyata hubungannya angka 12 kita bagi dengan 3. Kemudian kita kurang dengan 2. 12 dibagi 3, berapa hasilnya? 4 ya. 4 kurang 2, hasilnya 2. Maka di sini juga 20 dibagi 5 dikurang dengan 4. Itulah yang diminta si X. 20 bagi 5 berapa? 4 ya. 4 dikurang 4, 0. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Seperti itu ya. Nah, soal selanjutnya seperti biasa, kakak kasih waktunya dulu. Silakan dicoba-coba terlebih dahulu sebagai bentuk latihan. Mana? Sudah dapat? Oke, kita bahas ya. Kak, gimana nih hubungannya? Ternyata hubungannya seperti ini. 8 dikurang 5, dah dipangkatin 3. 8 kurang 5 berapa? 3. 3 pangkat 3, 27. Kan bentuknya juga sama. 10 dikurang 6. Pangkat berapa? Pangkat 4 ya. Jadi menjadi 10 kurang 6, 4. 4 dipangkatin 4. Berarti hasilnya 2, 5, 6. Apa jawabannya? Yang C. Oke. Selanjutnya. Nah, soal yang ini. Coba dihitung-hitung dulu. Oke, dah cukup ya waktunya ya. Nah, yuk kita bahas. Kak, ini gimana pembahasannya kalau untuk soal yang seperti ini? Seperti biasa, pola bilangan kita harus mencari dulu pola yang mungkin untuk hubungan di antara 5 bilangan ini. Ternyata bentuknya adalah seperti ini. 3 sama 2 itu kita kalikan. Berapa hasilnya 2 kali 3? Ya, hasilnya adalah 6. 4 dengan 5 juga kita kalikan. 4 kali 5 berapa hasilnya? 20. Maka hasil perkalian dua angka ini disatukan
untuk menjadi bilangan yang baru. Berarti ada 6 sama 20. Kalau kita satuin jadi berapa? 620. Gitu ya. Maka sama juga kayak yang dia di sebelah kanannya, yang di tengah. 8 kali 4, 32. 2 kali 2, 4. Maka jadi berapa nih? 3, 2, 4. Nah ini 9 dikali 5, 45. 3 kali 1, 3. Kalau kita gabungin jadi berapa? 453. Maka jawabannya adalah yang C. Paham ya? Jadi tergantung bentuk soalnya. Ada tekniknya nggak, Kak? Ya tekniknya ya secepat mungkin lah untuk mencari hubungan pola-polanya gitu. Tambah, kali, bagi, kurang, pangkat, akar, dan segala macamnya. Kita lihat yang berikutnya. Nah yang ini gimana? Udah dapat? Belum? Oke, saya nggak bahas ya. Apa hubungannya, Kak? Hubungannya ternyata sini 34 kita kurangkan dengan 25. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 9 ya. Kemudian 39 dengan 27 berapa? 12. Berapa selisihnya? Ya, selisihnya adalah 3. Maka ini 57 dikurang 42, selisihnya 15. Kemudian M dengan 31 gitu ya. Terus selisihnya berapa? Selisihnya adalah harus 18. Kan gitu ya? Kan selisihnya harus 3. Oke, selisihnya harus 3. Berarti ada dua kemungkinan kan nilai M. Bisa nilai yang dia nanti M-nya lebih besar atau yang lebih kecil. Oke, karena kasusnya di sini nilai 57 sebelah kanannya lebih besar, maka di sini M yang ini pasti lebih besar dari 31 ya. M-nya berapa, Kak? Maka M-nya tinggal jumlahin aja. 18 kita tambahkan 31, berapa hasilnya? 49. Maka jawabannya apa? Yang C. Nah, aman ya? Oke. Nah, soal yang ini gimana? Coba. 8, 2, 20, 12, 4, 5, 1, 10, 5X yang diminta. Dapat? Bahas? Oke, kita bahas ya. 8, 2, 20. Hubungannya ini gimana, Kak? Ternyata hubungannya 8 dikurang 2. Sudah. Kemudian 8 dibagi 2. Ini 8 bukan dikurang ya, kali. 8 kali 2, 8 dibagi 2. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. 8 kali 2 berapa? 16 ditambah 8 bagi 2, 4. Maka hasilnya 20. Seterusnya 12 dikali 4 ditambah 12 dibagi 4. 12 kali 4, 48 ya. Ditambah 3, hasilnya berapa? 51. Maka di sini 10 kali 5 ditambah 10 bagi 5. 10 kali 5, 50 ditambah 10 bagi 5, 2. Hasilnya berapa? 52. Maka jawabannya adalah yang D. Bentuknya seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan,
boleh ditanyakan ya di grup konsultasi Telegram atau nanti via Zoom ya. Oke. Akhirnya balik lagi ke bagian yang lainnya ya. Ini udah bukan di bagian penolakan umum ya. Nah, untuk soal-soal yang seperti ini memang kita harus membahasnya satu persatu, yaitu verbal kita harus banyak. Verbal itu berasalkan dari yang KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita memang harus paham. Kak, untuk nomor 33, persamaan kata. Persamaan kata itu disebut apa? Ya, disebut sebagai sinonim, gitu ya. Persamaan kata dari kata yang bergaris bawah pada teks di atas. Pada teks di atas bergaris bawah apa? Beranggapan ya. Anggapan. Kalau anggapan itu apa? Asumsi. Maka untuk nomor 33 itu jawabannya adalah yang A. Ini sinonim. Oke, soal yang berikutnya. 34. Lawan kata, berarti dia antonim ya. Lawan makna kata. Antonim dari kata efek pada teks di atas adalah, kalau efek itu apa? Akibat ya. Gitu ya. Maka dia lawannya adalah sebab. Yang E. Oke. Hubungan kata mineral dan nutrisi bisa dianalogikan dengan apa? Apa hubungan mineral dan nutrisi? Ya, mineral itu bagian dari nutrisi ya. Nah, maka jawabannya apa? Rel bagian dari kereta salah, aftur bagian dari pesawat, bukan ya. Bumi itu merupakan salah satu jenis yang bagian dari planet. Oke, benar ya. Jawabannya adalah yang C. Tentunya seperti itu. Persamaan kata dari kata ulah. Persamaan kata tadi sinonim. Oke, persamaan kata dari kata ulah. Kalau ulah itu gimana? Ulah itu tingkah laku, tindakan, sikap ya. Maka jawabannya yang ada tindakan ya. Jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, kembali lagi ya ke soal penarikan kesimpulan. Ini sebagai evaluasi kita dari part 1 dan part 2. Coba gimana nih? Semua sarung bermotif kotak-kotak. Garis bawahi semua. Kemarin udah kakak bahas, hati-hati dengan kata semua dan sebagian. Karena di sini semua sarung bermotif kotak-kotak, kemudian sebagian kebaya adalah sarung, maka kesimpulannya harus sebagian. Umumnya gitu ya. Umumnya adalah sebagian. Nah, tinggal kita cek manakah yang paling tepat ya. Oke, manakah yang paling tepat? Kita buat simbolnya. Semua sarung bermotif kotak-kotak. Kakak garis bawahi semua sarungnya ini sebagai si P. Bermotif kotak-kotak ini kita buat sebagai si Q, gitu ya. Sebagian kebaya itu adalah si R-nya. Adalah sarung. Sarung adalah si P. Kan jadi PQ RP. Maka jadi RQ. Gampangnya gitu ya. Yang R apa? Sebagian kebaya. Q bermotif kotak-kotak. Ada nggak sebagian kebaya bermotif kotak-kotak? Ada ya. Yang C. Itu gampangnya. Nah, kita lihat soal berikutnya. Jika di desa Sukamaju ada panen raya, ibu-ibu berkumpul memasak kue tradisional untuk seluruh warga desa. Yang diminta, di desa Sukamaju ada panen raya. Tepat ya? Tepat banget ini ya. Di desa Sukamaju ada panen raya, kita sebut P. Jika di desa Sukamaju ada panen raya, kita sebut P. Kesimpulannya apa? Ibu-ibu berkumpul memasak kue tradisional untuk seluruh desa. PQ yang diminta P, maka konklusinya adalah Q. Mana konklusi yang Q? Ibu-ibu berkumpul memasak kue tradisional untuk seluruh warga desa. Yang B. Gitu ya.
untuk evaluasi kita. Selanjutnya, nah, buah, tomat, apel. Mana nih? Ada buah, tomat, apel. Hubungannya gimana? Ini termasuk ke dalam himpunan yang kita hubungkan dengan bahasa ya. Tomat termasuk buah, apel juga termasuk buah. Maka hubungannya mana? Hubungan yang tepat adalah A. Buah yang besar, tomatnya yang di dalam, apelnya di dalam. Sementara tomat dan apel tidak memiliki hubungan ya. Oke, bentuknya seperti itu. Selanjutnya, ke deret 4, 4, 11, 9, 18, 16, 25. Gimana polanya? Ya, ternyata polanya adalah dikelang ya. 4 ke 11 tambah berapa? Tambah 7. 11 ke 18 tambah 7, 18 ke 25 tambah 7. Ini tambah 7. 4 ke 9 ini tambah 5 ya. 9 ke 16 tambah 7. Oke, berarti 5, 7, sekarang 9. 16 tambah 9, 25. Jawabannya apa? Yang A. Gitu ya. Oke, berikutnya. Ada angka 1, 2, 6, 12, 16, 32, dan 36. Oke, gimana nih polanya? Polanya 1 ke 2 kali 2, 2 ke 6 tambah 4, ini kali 2 tambah 4, begitu seterusnya, kali 2 tambah 4, kali 2 tambah 4. Nah, berarti ini tambah 4 ya. Kali 2, 36 kali 2 berapa? 72. Wah, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 2. 5 peserta ujian yaitu QRSTU mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nilai tes potensi akademik sebagai berikut. Nilai U lebih tinggi dari R. Berarti kita buat U dulu baru R. Ini kita susunnya bentuknya seperti itu ya. Tetapi U lebih rendah dari S. Berarti gini. S lebih tinggi. Nilai R lebih tinggi dari Q dan T lebih rendah dari Q. Gini kan? Oke, nilai R lebih tinggi dari Q dan T lebih rendah dari Q. Dari data tersebut peserta nilai yang TPA-nya tertinggi, ya udah pastinya ini jadi urutannya kan S U R Q T, gitu kan? Berarti siapa yang paling tinggi? Si S. Jawabannya adalah yang C. Oke, cukup ya untuk pertemuan kali ini. Soalnya nanti kakak lanjut ke part 3-nya yang udah ke materi kuantitatif ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.